Shalom, jemaat yang kasih oleh Tuhan. Kita sungguh patut bersyukur bahwa kita boleh mengingat akan karya Kristus melalui perjamuan kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 3 Oktober 2021 yang akan datang. Teks 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang tadi kita baca boleh mengingatkan kita akan beberapa makna dalam perjamuan kudus itu sendiri. Dalam melakukan perjamuan kudus, kita harus mengingat ada beberapa makna. Yang pertama, kita mengingat akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Yang kedua, melalui perjamuan kudus, kita mengingat akan persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus di masa sekarang. Yang ketiga, kita mengingat akan pengharapan akan kedatangannya di masa depan. Sebagai syarat untuk boleh menerima perjamuan kudus, yang pertama, telah menerima baptisan anak dan yang telah disidi. Yang kedua, telah menerima baptisan dewasa. Yang ketiga, jemaat diminta untuk mempersiapkan diri, yaitu dengan mengakui dosa, percaya, mau meninggalkan dosa dan hidup yang benar. Keempat, bagi anggota gereja lain tentunya yang telah memenuhi syarat di atas. Dalam pelaksanaannya nanti kita harus mengingat juga bahwa dari satu sumber inilah, yaitu Kristus, kita bersama-sama diberi makanan rohani yang sama, dilambangkan roti dan anggur. Itulah sebabnya kita merayakannya bersama-sama, bukan sendirian. Inilah yang disebut dengan komunalitas atau kebersamaan, dan fisikalitas bisa dirasakan. Dalam perjamuan kudus ini, kita percaya bahwa Kristus sungguh hadir di tengah-tengah kita. Karena itu, kita merayakan perjamuan kudus dengan penuh hormat kepadanya. Perjamuan kudus akan diadakan pada tanggal 3 Oktober 2021, minggu pertama bulan Oktober, via live streaming dan akan dilayani oleh Pendeta Andrew Kusno Habil. Gereja menyediakan elemen perjamuan kudus, roti dan anggur, dan mohon jemaat untuk mengambilnya di kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Paling lambat tanggal 29 September 2021, hari Rabu. Bagi jemaat yang ingin dilayani perjamuan kudus keliling yang akan diadakan pada tanggal 4 Oktober 2021, yaitu pada hari Senin, mohon bisa melaporkan diri ke kantor gereja paling lambat pada tanggal 2 Oktober 2021 pada jam kerja. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut pelaksanaan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi yang sudah berlangsung sekian lama dan tidak tahu kapan akan berakhir.
Setiap hari kita masih mengalami kekuatan demi kekuatan dari Tuhan, sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Seperti apa yang tercatat dalam Yesaya 40 ayat 31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hari ini Tuhan juga mengundang kita untuk bersama-sama menantikan Dia di dalam ibadah hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk menghadap Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan umat ciptaannya dan akan terus memelihara umat pilihannya sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Tritunggal turun atas kita semua. Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan yang terus-menerus memelihara kita dan menjadi pusat hidup kita. Bintang ciptaannya akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya. Memimpin sepanjang jalanku, Yesuslah hidupku. Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya. Memimpin sepanjang jalanku, Yesuslah hidupku. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu silakan duduk. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan badai topan silih berganti, kadang-kadang kita merasa lelah.
kita merasa capek dan sedangkan kita merasa Tuhan cuma diam saja. Bahkan kadang kita merasa tidak ada Tuhan lagi. Dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang kita menggunakan cara kita untuk menyelesaikan badai-badai kehidupan kita. Sehingga cara-cara yang kita pakai melawan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memiliki waktunya sendiri. Hikmat Tuhan lebih daripada hikmat manusia. Dia sedang menolong kita untuk melewati badai-badai kehidupan ini. Mari kita datang akui segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Baik itu dari segi pikiran, perkataan, atau perbuatan kita. Pada saat kita datang memohon pengampunan Tuhan, maka seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan bersihkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran-pelanggaran kami, dan kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Namun kami bersyukur, hati yang patah dan hancur tidak Kau pandang hina. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan darah-Mu yang kudus, maka kami menjadi bersih. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Maka kami akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang lebih besar dari segala pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersyukur Tuhan telah menyelamatkan kita, menyucikan kita. Selamat. Senang rasanya, tak habis-habis ku katakan betapa besar nikmatnya. Selamat, selamat, diberi anak domba kudus. Selamat, selamat, kami ini telah tertebus.
sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Anak Tuhan yang kudus. Maka dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Suwan Tonhu dengan tema Kokoh di Tengah Badai. Shalom, puji syukur kita boleh bertemu pada hari Minggu ini. Saya selalu berdoa dan berharap kiranya kita semua sebagai anak-anak Tuhan tetap diberikan kekuatan untuk kita menjalani kehidupan dalam masa pandemi ini. Kita berharap terus kepada Tuhan dan biarlah hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyembah, memuliakan nama Tuhan dan membaca firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Kami menyadari bahwa kekuatan kami terbatas, dan Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, yang menjaga, menolong dan menopang kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus, Roh Hikmat memberikan pengertian kepada setiap kami, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita membuka firman Tuhan. Kita akan membaca merenungkan dari Yesaya pasal 40. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan 31. Saya akan bacakan. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, saya ajak kita membaca ayat 31 bersama-sama. Sekaligus saya ingin supaya ayat ini boleh menjadi ayat hafalan kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Supaya ayat ini boleh sungguh-sungguh melekat dalam hati kita dan boleh kita maknai sungguh-sungguh, saya ingin supaya di sana ada kata orang-orang dan kata mereka, itu kita ganti dengan kata saya, gitu ya.
kata orang dan kata mereka kita ganti dengan kata saya dan kita akan mengucapkannya bersama-sama. Tetapi saya yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya berlari dan tidak menjadi lesu. Saya berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap kita mendapatkan banyak pelajaran kehidupan di dalam masa-masa pandemi ini. Saya menyebutkan minimal ada satu pelajaran rohani yang penting di dalam masa pandemi ini. Apa pelajaran rohani itu? Saya menuliskan dengan satu kalimat. Di dalam masa pandemi ini kita menyadari, kita menemukan suatu kenyataan bahwa manusia itu terbatas kekuatannya. Manusia itu terbatas kekuatannya. Saya, Bapak Ibu saudara sekalian, dan kita semua manusia ini sangat-sangat terbatas kekuatan kita. Khususnya Bapak Ibu sekalian di dalam masa-masa pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang teman. Seorang teman ini mempertemukan saya dengan temannya lagi. Ya. Jadi kami bertiga bercakap-cakap dan kemudian dia mengatakan, Pak Suanton, enggak kepingin beli rumah. Gitu ya. Saya katakan, loh, beli rumah, siapa yang jual gitu. Terus ternyata temannya ini menawarkan rumahnya. Dia menceritakan Bapak Ibu saudara sekalian bahwa dia baru membangun sebuah rumah yang bagus. Sebuah rumah yang didesain dari kayu-kayu antik. Ya istilahnya kayu-kayu kuno yang lama yang itu memang boleh dikatakan harganya sangat mahal. Kemudian dia katakan bahwa saya ini waktu itu berencana selain rumah, depannya itu ada halaman yang luas, saya buat kafe. Jadi dia ceritakan juga di halaman itu adalah satu tempat yang didesain untuk menjadi sebuah kafe. Ada meja kursi dari kayu semua dan sebagainya. Ketika saya mendengarkan ceritanya, saya sangat tertarik. Tapi saat itu kemudian saya bertanya, loh terus kenapa kok sekarang ditawarkan ke saya? Kenapa kok mau dijual? Dia katakan, Pak Suanton tahu enggak? Rumah itu begitu selesai saya bangun. 2 hari kemudian, Presiden Jokowi ini mengumumkan bahwa harus lockdown. Jadi saya batal untuk membuka kafe itu. Nah kemudian teman-teman yang ingin menjual rumahnya ini kemudian pergi pulang gitu ya. Lalu teman saya ini cerita. Dia menyampaikan, iya ini memang kasihan orang ini. Dia ini orang yang boleh dikatakan cukup hidupnya, mampu hidupnya, usahanya luar biasa. Tapi dalam masa pandemi ini betul-betul dia sangat-sangat terpuruk hidupnya. Salah satunya ya rumah ini. Sebenarnya saya yang membangun rumah itu, Pak. Tapi karena kondisi ekonomi dan diumumkan harus lockdown, akhirnya batal dan terpaksa dia kemudian menjual rumah itu. Bapak Ibu sekalian, orang yang kelihatannya kuat, mampu, tetapi ternyata kekuatannya terbatas. Teman saya lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih sangat muda, dia suka off-road. Ya, dia pakai mobil off-road, dia kemudian juga pakai sepeda motor trail dan sebagainya. Saya sempat ketemu dengan dia, ngomong-ngomong dengan dia, kira-kira 2 minggu yang lalu saya mendapatkan kabar. Dia dipanggil oleh Tuhan. Saya tanya kepada keluarganya, temannya, loh kenapa? Padahal saya tahu dia ini sangat-sangat kuat. Badannya itu kuat, sehat. Ya umurnya sekitar 35, 36. Ya. Keluarganya ini dikatakan, dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena COVID ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semuanya ini menunjukkan bahwa manusia itu terbatas kekuatannya. Tidak sedikit kita menemukan bahwa mereka yang secara fisik kelihatannya sehat, ekonominya mapan, sukses hidupnya, tetapi dalam masa pandemi ini harus menyerah. Ditambah lagi masa pandemi yang tidak bisa kita pastikan kapan berakhirnya. Menyebabkan tidak sedikit orang percaya mulai goyah imannya. Hidupnya menjadi lelah, hidupnya menjadi lesu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata lelah dan lesu itu ada di dalam teks yang kita baca.
Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 ini. Kata lelah ada 4 kali disebutkan di sana, kata lesu 3 kali, kemudian ada 1 kali kata yang mirip dengan itu, yaitu kata tidak berdaya. Kondisi yang berat, penderitaan yang berat membuat banyak orang lelah dan lesu karena tidak tahu sampai kapan. Ya menurut hitungan saya kira-kira kita sedang melewati masa pandemi lebih kurang 22 bulan, ya hampir 22 bulan. Orang mulai menyadari bahwa kekuatannya sangat-sangat terbatas. Nah kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca, bangsa Yehuda juga mengalami hal yang sama. Kekuatan mereka sangat-sangat terbatas dan mereka mulai lemah, lesu, tidak berdaya. Di dalam kondisi yang berat, mereka saat itu mulai goyah imannya. Ya saat itu bangsa Yehuda ini berada di dalam pembuangan. Mereka dikalahkan oleh Raja Babel, kemudian mereka dipaksa ngungsi ke negeri Babel. Mereka di sana dijadikan budak. Ketika saya membaca satu artikel, sangat penting juga di sana dikatakan bahwa pembuangan bangsa Yehuda ini ke Babel itu salah satu tujuannya juga adalah supaya identitas bangsa ini lenyap. Identitas mereka sebagai bangsa pilihan Allah itu lenyap. Supaya mereka lupa kepada Tuhannya. Mereka tidak lagi ingat kepada Tuhan Allah sehingga mereka dibuang, diasingkan ke Babel. Dan di sana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan mereka menjadi budak. Dan bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, 21 bulan atau 22 bulan seperti kita. Tetapi di dalam Yeremia 25 ayat 11, mereka selama 70 tahun itu mengalami penderitaan. Hidup mereka menjadi lelah dan lesu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mereka kemudian mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi di mana bangsa Yehuda ini menyadari kekuatan mereka benar-benar terbatas. Mereka dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk pada saat itu. Nah, di dalam situasi yang demikian, Yesaya itu hadir. Yesaya menyampaikan berita bahwa Allah itulah sumber kekuatan. Allah akan memberikan kekuatan yang baru. Allah akan mengokohkan kembali kehidupan mereka. Dan itu bisa kita lihat di dalam bagian-bagian yang kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Beberapa fakta yang kita lihat dalam teks ini Bapak Ibu. Yang pertama, Yesaya itu ingin menunjukkan kepada bangsa Yehuda saat itu dan kepada kita semua bahwa manusia itu terbatas kekuatannya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Menarik karena Yesaya memakai sebutan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna artinya keturunan-keturunan mereka itu jatuh tersandung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang muda dan teruna-teruna ini gambaran untuk menunjuk kepada mereka yang masih kuat sebenarnya secara fisik. Tetapi juga menunjuk kepada apa? Mereka yang cenderung membanggakan dirinya. Mereka berkata, oh kami masih kuat, kami gagah, kami masih punya kekuatan yang bisa kami andalkan. Mereka bergantung dan mengandalkan pada diri sendiri. Nah saat itulah Yesaya kemudian berseru, orang-orang muda di tengah-tengah segala kekuatan mereka akan menjadi lelah. Mereka akan menjadi lesu. Mereka tetap terbatas kekuatannya. Ya kita ingat ketika awal-awal pandemi, ya saya bertemu dengan banyak anak-anak muda yang mengatakan, wah kita orang-orang muda kuat, enggak apa-apa, tubuh kita ini kuat, imun kita masih kuat. Bahkan saya mendengar mereka mengatakan, yang bahaya itu orang-orang tua. Ya apalagi yang punya penyakit-penyakit komorbid, Bapak Ibu. Tetapi toh kemudian mereka yang berkata seperti itu, akhirnya kita tahu sendiri bahwa banyak orang-orang muda yang terkena COVID ini. Bahkan anak-anak juga terkena COVID ini. Yesaya menyampaikan hal yang sama. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Kekuatan mereka sangat-sangat terbatas. Manusia terbatas kekuatannya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa ayat-ayat di dalam Yesaya pasal 40 ini secara keseluruhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesaya juga menunjukkan bahwa sungguh-sungguh manusia itu terbatas kekuatannya. Manusia itu seperti rumput dan bunga hidupnya. Sebentar
ada, tapi kemudian sebentar lenyap. Sebentar menjadi fana. Manusia itu seperti setitik air dan sebutir debu. Yesaya 40 ayat 15. Ya, artinya kecil sekali. Ya. Sangat-sangat terbatas. Kemudian fakta rohani yang ditunjukkan oleh Yesaya selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah dia menunjukkan bahwa manusia itu terbatas kekuatannya, Yesaya juga ingin mengatakan kepada mereka bahwa sebaliknya, Allah itu tidak terbatas kekuatannya. Allah tidak terbatas kekuatannya. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Jadi kalau kita bandingkan ini dengan bagian pertama tadi. Kalau di dalam bagian pertama tadi Yesaya mengatakan bahwa manusia itu terbatas kekuatannya. Mereka bisa menjadi lelah dan lesu. Tapi dalam bagian ini Yesaya ingin menunjukkan sebaliknya. Allah itu tidak terbatas kekuatannya. Allah tidak pernah menjadi lelah. Allah tidak pernah menjadi lesu. Bahkan ketika Yesaya mengawalinya dengan kalimat, tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Sebenarnya Yesaya itu ingin membawa pikiran-pikiran bangsa Yehuda ini untuk kembali melihat. Untuk kembali mengingat bagaimana Allah sudah bekerja di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Allah sudah menolong mereka, menolong nenek moyang mereka. Saudara, saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingat peristiwa 10 tulah di tanah Mesir. Itu adalah peristiwa yang hebat, luar biasa. Yang akhirnya membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Untuk mereka menuju tanah perjanjian. Allah dengan kekuatannya yang tidak terbatas. Memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan mengadakan 10 tulah. Saya percaya kisah 10 tulah ini diceritakan terus-menerus di antara bangsa Israel saat itu. Nenek moyang mereka menceritakan hal itu turun-temurun. Sehingga mereka tahu, mereka mendengar. Bahkan mungkin sebagian mereka ada juga yang terlibat di dalam peristiwa itu. Kita ingat lagi ketika Tuhan membelah laut Teberau yang sangat besar itu. Saya percaya peristiwa itu juga dikenang, diingat di dalam kehidupan bangsa Israel. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu kekuatannya luar biasa. Itulah sebabnya Yesaya mengatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, Tuhan adalah Allah yang kekal. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membandingkan dengan Yesaya 40 di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, ayat 10 misalnya, ayat 12, ayat 16, Yesaya di sana menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan maha kuat. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 13 sampai dengan 14, Yesaya ingin menunjukkan bahwa Allah itu penuh hikmat dan pengertian. Yesaya 40 ayat 18 sampai 20, Yesaya menekankan bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Dan kemudian ayat 28 tadi, Dia adalah Allah pencipta yang kekal. Semuanya ini ditunjukkan Yesaya. Diceritakan kembali Yesaya. Diingatkan kembali Yesaya kepada bangsa Yehuda ini. Untuk mereka melihat. Untuk mereka mengingat kembali bahwa Allah itu tidak terbatas kekuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia terbatas kekuatannya. Tetapi Allah tidak terbatas kekuatannya. Yesaya menunjukkan itu kepada bangsa Yehuda saat itu. Dan juga kepada kita semua pada masa kini. Dan tidak berhenti di sana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesaya ingin menyampaikan juga kepada kita hal yang paling penting. Yaitu Allah yang tidak terbatas kekuatannya. Itu memberikan kekuatan kepada manusia yang terbatas kekuatannya. Allah yang tidak terbatas kekuatannya itu memberikan kekuatan kepada kita semua.
yang saat ini terbatas kekuatannya. Allah yang tidak terbatas kekuatannya itu memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mungkin mulai berkata, Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku lesu. Tuhan, aku tidak berdaya. Tuhan, aku tidak lagi punya semangat. Kita perhatikan ayat 29 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya sambung ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat ini merupakan satu berita penghiburan yang luar biasa. Ditujukan kepada bangsa Yehuda saat itu dan kepada kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kekuatan Allah akan diberikan kepada setiap kita yang menyadari bahwa kita ini sangat-sangat terbatas. Kekuatan Allah memberikan kesegaran-kesegaran yang baru di tengah-tengah kelemahan kita. Kekuatan Allah memberikan kepada kita kesanggupan untuk kita mengatasi persoalan-persoalan. Kekuatan Allah yang diberikan kepada kita, yang dinyatakan di dalam batin kita akan membuat kita bertahan. Untuk kita apa? Tetap sabar. Untuk kita apa? Tetap tabah. Untuk tetap kita apa? Tidak mudah putus asa. Untuk kita kembali memiliki satu semangat yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata menanti-nantikan Tuhan akan saya coba artikan di sini. Ya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu artinya orang yang mau mengikatkan dirinya terus-menerus kepada Tuhan. Orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, yang mempercayakan hidupnya berharap hanya kepada Tuhan. Ya, ini dari bahasa aslinya. Saya coba membuat ini lebih terang dengan memakai salah satu contoh prokes yang sedang kita terapkan. Ya, salah satu prokes yang kita terapkan, ya, protokol kesehatan yang kita terapkan adalah menjaga jarak. Menjaga jarak itu artinya kita ada jarak dengan sesama kita, tidak boleh terlalu berdekatan. Kalau awal-awal pandemi dulu 1 meter aja sudah kita harus menjaga jarak. Tapi sekarang ya karena varian baru dan sebagainya sampai ada harapan supaya lebih kurang 2 meter kita menjaga jarak. Itu dengan sesama kita. Nah, ini saya coba bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Yesaya dalam bagian ini. Ketika dikatakan menanti-nantikan Tuhan, itu artinya kita tidak boleh menjaga jarak kita dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya tidak ada jarak kita dengan Allah. Bahkan 1 meter pun tidak boleh. Kita harus selalu dekat dengan Dia. Hati kita berpaut kepada Dia. Kita mengikatkan diri kita kepada Allah senantiasa. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ini adalah orang-orang yang apa? Menyadari Tuhan, kekuatanku ini terbatas. Tetapi Engkau adalah Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Dan aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau tidak ada jarak dengan Engkau. Aku mau hatiku selalu berpaut kepadamu. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau itu yang menjadi harapan kita, kalau itu yang kita lakukan, maka Allah itu akan memberi kekuatan kepada kita. Allah itu akan menambah semangat kepada kita. Ketika kita mulai lelah dan lesu, Allah memberikan kekuatan baru. Yang digambarkan di sini kita akan seperti Raja Wali yang naik terbang. Kita akan seperti pelari yang berlari, olahragawan yang berlari. Tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menanti-nantikan Tuhan artinya selalu terhubung dengan Dia. Tidak ada jarak dengan Dia. Nah, kalau ini kemudian saya terjemahkan lebih lanjut secara sederhana.
Apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang kekuatan kita terbatas dan kita meyakini Allah kita kekuatannya tidak terbatas? Bagaimana kita selalu terhubung dan tidak ada jarak dengan Allah? Ya, secara cepat saja saya sebutkan bahwa kita harus selalu terhubung dengan Dia. Tidak ada jarak dengan Dia dalam hal pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan dosa dan keterbatasan kita. Setiap saat, setiap waktu kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Sebaliknya kita harus selalu mengakui, ya Tuhan, aku ini manusia yang terbatas. Aku ini banyak dosa ya Tuhan, aku ini banyak kelemahan. Selalu mengaku di hadapan Tuhan keterbatasan kita. Itu membuat kita terhubung dengan Dia. Terhubung melalui penyembahan, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan yang kita baca dan melalui doa. Saya percaya ini sungguh-sungguh harus kita lakukan di dalam masa-masa ini. Bahkan sebagai orang percaya ya, tentunya bukan hanya dalam masa pandemi ini. Kita banyak harus menarik diri dalam hubungan dengan sesama untuk kemudian kita berdoa, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu terhubung melalui penyembahan-penyembahan kita kepada Allah. Dimanapun, kapanpun. Dan ketika kita melakukan apapun juga, hati kita harus terhubung dengan Allah. Melalui doa kita. Melalui puji-pujian dan melalui firman. Dan juga terhubung melalui persekutuan. Melalui gereja. Melalui aksi kita kepada sesama. Ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu kepada sesama kita. Disitulah sebenarnya kita mencoba menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Di situ kita bisa bersyukur kepada Allah. Allah memberkati kita dan kita menyalurkan berkat-Nya bagi sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Selalu terhubung dengan Dia. Tidak ada jarak dengan Allah. Ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa kita menyadari bahwa kita adalah orang yang terbatas kekuatannya. Sehingga sungguh-sungguh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan yang kita baca tadi. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak mampu menghadapi badai kehidupan dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Terkadang kita menjadi lemah, terkadang kita menjadi lesu. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, meminta kekuatan Allah yang tidak terbatas. Untuk Dia menguatkan kita, untuk Dia mengokohkan kita. Sambil hati kita senantiasa terhubung dengan Dia. Berpaut kepada Dia. Percaya dan berharap kepada Dia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan dan kami hafalkan pada minggu-minggu ini ya Tuhan. Biarlah firman ini sungguh mengingatkan setiap kami bahwa kekuatan kami sangat terbatas. Dan Engkau adalah Allah yang kekuatannya tidak terbatas. Kami mohon kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan kepada setiap kami. Supaya kami boleh tetap kokoh di tengah badai. Supaya kami boleh tetap teguh di hadapan Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang mulai lemah, mereka yang mulai lesu, mereka yang mulai kehilangan iman dan pengharapan. Kiranya Engkau sendiri yang menguatkan kami semua. Supaya kami boleh tetap bertahan. Kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Kami boleh tetap berharap kepada Engkau. Hati kami sungguh-sungguh berpaut kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, damai sejahtera, kemurahan-Mu menyertai kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita bersama-sama memujikan Kau berfirman. Dan pada saat yang bersamaan kita juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lewat persembahan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan selamatkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam usaha memperbaiki kondisi ekonomi akibat pandemi yang melanda Indonesia. Kita juga berdoa untuk para tim medis di garis depan yang mengobati pasien COVID dan juga untuk proses vaksinasi yang sedang dijalankan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi ini kami boleh kembali disegarkan, diingatkan, diberi kekuatan baru dalam menjalani hari-hari ke depan. Ya Tuhan, kami terus menyerahkan pemerintah Indonesia di tengah-tengah situasi pandemi COVID. Ya Tuhan, ekonomi Indonesia terpukul sangat keras. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu untuk menolong Indonesia keluar dari keterpurukan ini. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemerintah untuk membuat strategi-strategi yang membawa Indonesia keluar dari situasi ini. Dan tolong juga agar setiap pemerintah daerah dan para rakyat di Indonesia bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia ini. Kami juga mengingat para tenaga medis yang berada di garis depan. Kami terus memohon belas kasihan-Mu kepada mereka, menopang mereka. Dan tolong mereka juga ya Tuhan, biarlah mereka bukan hanya membawa kesembuhan jasmani kepada para pasien, tetapi setiap anak-anak-Mu juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk membawa pemulihan rohani kepada setiap pasien. Dan Tuhan, kami menyerahkan akan proses vaksinasi yang sedang dijalankan. Kami mohon ya Tuhan agar sampai akhir tahun target pemerintah boleh tercapai. Engkau jauhkan segala halangan-halangan sehingga proses vaksinasi berjalan dengan lancar.
Engkau gerakkan hati pemerintah daerah untuk bergandeng tangan bersama-sama pemerintah pusat, sehingga proses vaksinasi ini boleh tercapai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita mengembalikan segala kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Doksologi, setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusnau. Jemaat kasih Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.